Episode 6. Dimulai dengan seorang ibu Korea Utara meninggalkan putrinya di panti asuhan karena dia harus masuk penjara. Kasus Gie Hyang Sim dipegang oleh pengacara Choi Soo-yeon. Jung Myung-seok mengirim Oh Yang-woo ke kasus ini karena Choi Soo-yeon tampaknya terlalu bersemangat dengan kasus ini. Yang-woo pergi menemui Soo-yeon dan dibawa menemui terdakwa di kamp tahanan. Ketiganya bertemu dan segera mulai membahas kasus ini. Gie Hyang Sim memberitahu mereka bahwa 5 tahun yang lalu ketika dia melarikan diri ke Korea Selatan, dia meminta uang 10 juta won dari broker pembelot Korea Utara tetapi dia diberitahu bahwa uangnya ada pada seorang wanita bernama Lee Sun-yong. Sun-yong seharusnya membayar uang kepada Gie Hyang Sim dan pembelot lain dari Korea Utara, Kim Jong-hui. Hyang Sim dan Jong-hui masuk ke rumah Sun-yong dan meminta dia menyerahkan 10 juta won. Di tengah semua keributan ini, pemilik rumah di lantai bawah akhirnya menelepon polisi. Hyang Sim melarikan diri, berniat untuk membesarkan putrinya selama beberapa tahun, sementara Jong-hui ditangkap dan menjalani hukuman 4 tahun di balik jeruji besi karena korban mengalami cedera saat itu. Kini, Hyang Sim menyerahkan diri kepada polisi dan memasukkan putrinya ke panti asuhan agar dia bisa memulai hidup baru bersama putrinya setelah menjalani hukuman penjara. Dia bertanya apakah dia bisa melayani 4 tahun seperti temannya tapi Yang-woo tidak siap untuk menerima ini dan ingin berjuang untuk hukuman percobaan bagi Hyang Sim. Myung-seok memberitahu Yang-woo dan Soo-yeon bahwa masa hukuman penjara paling sedikit yang dapat mereka ajukan adalah 3 tahun dan 6 bulan sementara menuntut masa percobaan membutuhkan waktu penjara kurang dari 3 tahun. Dia kemudian menunjukkan rincian lain yang ditentang oleh keduanya dan mempersiapkan diri untuk kasus ini. Di rumah, Lee Jun-ho yang mabuk mengatakan kepada Kwon Min-woo tentang wanita yang disukainya. Min-woo berasumsi bahwa Jun-ho menyukai Choi Soo-yeon, pengacara cantik dan cerdas di firma hukum Hanbada, bukan Yang-woo. Ketika dia melihat keduanya bersama di ruang tunggu, Min-woo menggoda Jun-ho dan Soo-yeon, membuat Yang-woo memiliki perasaan tak biasa yang dia rasakan di dalam hatinya. Yang-woo dan Soo-yeon pergi ke pembela umum yang bertanggung jawab atas kasus ini 4 tahun lalu untuk membahas kasus tersebut, di mana Soo-yeon menunjukkan kepadanya foto-foto penyerangan terhadap wanita tersebut. Dia kemudian menyebutkan bahwa diagnosis dokter memainkan peran penting dalam kasus ini dan dokter tampak bias terhadap pembelot Korea Utara. Dia juga menunjukkan kepada keduanya sebuah artikel yang ditulis dokter setelah persidangan. Yang-woo dan Soo-yeon kemudian pergi ke rumah Sun-yong dengan Jun-ho tetapi menyaksikan seorang wanita diserang oleh seorang pria di rumah. Pemilik gedung memberitahu Jun-ho bahwa sudah seperti ini selama 5 tahun sementara Soo-yeon tidak dapat berbicara dengan wanita itu. Selama persidangan, Soo-yeon menanyai korban tentang lukanya saat ini dan sebelumnya tetapi dia tidak memberikan jawaban yang tepat. Dalam Extraordinary Attorney Woo episode 6, korban bahkan menyangkal mengingat kejadian 5 tahun lalu yang membuat Hyang Sim frustrasi dan mengakibatkan hakim memutuskan untuk tidak menempatkan keduanya di ruang sidang pada saat yang bersamaan. Setelah istirahat sejenak, Yang-woo dibawa keluar untuk bertanya pada dokter yang mendiagnosis korban 5 tahun lalu. Yang-woo mampu membuktikan bahwa dokter itu bias terhadap pembelot Korea Utara dan membawa juri ke pihak mereka. Namun, di Hanbada, rekan Myung-seok meneriakinya karena membawa dokter ke tempat saksi yang merupakan Executive Group of Rights Doctors. Kelompok itu adalah kliennya senilai miliaran yang hilang karena persidangan ini. Setelah dia pergi, Myung-seok memberitahu keduanya untuk terus bekerja keras dalam kasus ini dan menyerahkan masalah itu kepadanya karena itu adalah kesalahannya. Memperlihatkan Yang-woo dan Soo-yeon membawa putri Hyang Sim untuk bertemu dengannya, tetapi melihat reuni tersebut, Yang-woo kembali masa lalu karena dia tidak memiliki seorang ibu. Keesokan harinya di pengadilan, Yang-woo mengajukan undang-undang Korea Utara yang tidak menghukum perampokan properti sendiri seberat hukum Korea Selatan dan menyatakan bahwa terdakwa berpikir bahwa tindakannya dapat diterima karena ini. Sementara Yang-woo mampu mengajukan argumen yang meyakinkan, segalanya menjadi menurun ketika Hyang Sim tidak menjawab hakim untuk bisa menyelamatkannya. Yang-woo belum siap untuk menyerah dan ingat bahwa masih ada harapan, namun hakim dan juri telah pergi untuk mengambil keputusan dan mereka tidak dapat mengajukan banding lagi. Tapi Yang-woo tidak siap untuk menyerah dan pergi menemui hakim di luar ruang sidang. Yang-woo mengatakan kepadanya bahwa dia didakwa karena cedera perampokan, tidak ada barang yang dicuri.
Sementara dia mencoba untuk memohon, hakim menolak karena memiliki sidang lagi dan mengirim mereka pergi. Hakim memutuskan 4 tahun penjara. Namun, hakim menghukum Hyang Sim dengan 3 tahun masa percobaan dan 80 jam pelayanan masyarakat dengan alasan bahwa dia telah mengakui kejahatannya bahkan setelah 5 tahun. Ini mengejutkan Yang Wo dan Su Yeon yang merasa seperti orang bodoh karena melewatkan fakta bahwa Hyang Sim telah mengaku. Dengan CEO firma hukum Taesan, Tae Sumi melihat pasangan ibu anak sedang berbelanja di sebuah departemen store. Kemudian Yang Wo tiba di tempat yang sama bersama Choi Su Yeon. Tae Sumi dan Yang Wo tanpa sadar berpapasan, dan memiliki kebiasaan yang sama, mengincar kesempurnaan, organisasi, dan kerapian. Meski melewati satu sama lain tetapi mereka tidak bertemu.